Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ulil Arham. Kali ini saya akan membahas mengenai konsep kebutuhan manusia dalam Islam. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu kebutuhan. Jadi, kebutuhan merupakan suatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk mencapai tingkat kesejahteraan. Sehingga jika kebutuhan manusia tersebut tidak terpenuhi dengan baik, maka manusia akan merasa tidak sejahtera. Dapat dikatakan bahwa kebutuhan adalah suatu yang harus ada, karena tanpa itu hidup kita akan menjadi tidak sejahtera atau setidaknya kurang sejahtera. Pandangan ekonomi konvensional atau kapitalisme tentang kebutuhan atau keinginan merupakan segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka mensejahterakan hidupnya. Kebutuhan mencerminkan adanya perasaan ketidakpuasan atau kekurangan yang ada di dalam diri manusia yang ingin dipuaskan. Orang membutuhkan sesuatu karena tanpa sesuatu itu ia merasa ada yang kurang yang ada di dalam dirinya tersebut. Menurut Islam, kebutuhan yaitu senantiasa mengaitkannya dengan tujuan utama manusia diciptakan, yaitu beribadah. Untuk memenuhi kebutuhan ini, maka Allah menghiasi manusia dengan hawa nafsu atau disebut syahwat. Dengan adanya hawa nafsu ini, maka muncullah keinginan yang ada di dalam diri manusia. Menurut Al-Shatibi, yang merupakan salah seorang pemikir ternama dalam sejarah intelektual Islam, khususnya dalam bidang fikih, membagi rumusan kebutuhan manusia menjadi 3 macam, yaitu kebutuhan daruriyat atau kebutuhan primer, yang kedua hajiyat atau kebutuhan sekunder, dan tahsiniyat atau kebutuhan tersier. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan daruriyat atau kebutuhan primer. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan ini meliputi memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang pertama yaitu memelihara agama atau menjaga agama. Ini merupakan daruriyat yang terpenting dan berada pada urutan tertinggi, sebagaimana firman Allah yang tercantum dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Maksud memelihara agama di sini yaitu hak untuk memilih agama, melaksanakan agama, dan mengamalkannya dalam kehidupan. Yang kedua yaitu menjaga jiwa. Menjaga jiwa juga termasuk dalam daruriyatul khamsi atau 5 dari daruriyat tadi, kebutuhan daruriyat tadi. Dan agama tidak akan bisa tegak kalau tidak ada jiwa-jiwa yang mampu menegakkannya. Jika kita ingin mencoba menegakkan agama, artinya kita harus mampu menjaga jiwa-jiwa yang ingin menegakkan agama ini. Memelihara jiwa adalah hak yang berkaitan dengan kehidupan agar dapat hidup sesuai dengan keadaan sekelilingnya. Yang ketiga yaitu menjaga akal. Menjaga akal adalah kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat untuk memperoleh keadilan dan kebenaran. Salah satu sarana untuk menjaga akal yaitu ilmu. Kalimat wahyu yang pertama kali sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyentuh telinga beliau yaitu kalimat Iqra atau bacalah, sebagaimana firman Allah yang ada di dalam surat Al-Alaq ayat 5 yang artinya, Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Karena dengan membaca merupakan salah satu jalan untuk mendapatkan ilmu, meskipun bukan dari jalan satu-satunya, akan tetapi merupakan jalan terpenting untuk memperoleh ilmu. Yang keempat yaitu menjaga keturunan. Menjaga keturunan adalah bahwa setiap manusia berhak untuk memiliki keturunan, menjaga dan memastikan keturunannya berkembang. Bentuk penjagaan agar manusia menjauhkan diri dari perbuatan zina yaitu dengan cara menikah dengan tujuan untuk menjaga keturunannya. Yang terakhir yaitu menjaga harta. Menjaga harta itu merupakan sesuatu yang menjadi penopang hidup, kesejahteraan serta kebahagiaan, yaitu dengan cara menjaga harta. Maksud dari
Menjaga harta di sini yaitu kebebasan mencari, mengumpulkan, dan menggunakan hartanya untuk kepentingan diri dan kehidupannya. Dalam kajian konsep makosid kontemporer, para fikih atau cendekiawan kontemporer mengembangkan terminologi makosid tradisional dalam bahasa masa kini yang sehingga lebih selaras dengan isu-isu di masa sekarang, seperti yang berkaitan dengan kebutuhan yang daruri ini. Misalnya seperti perlindungan terhadap keturunan berkembang menjadi kepedulian terhadap keluarga. Perlindungan terhadap akal berkembang menjadi pengembangan pemikiran ilmiah dan perjalanan menuntut ilmu. Terus perlindungan terhadap jiwa dan kehormatan berkembang menjadi pelestarian harkat dan martabat manusia dan menjaga hak asasi manusia. Di sisi lain, untuk pemeliharaan terhadap agama berkembang menjadi kebebasan kepercayaan atau kebebasan untuk berkeyakinan. Terus, untuk pemeliharaan terhadap harta berkembang menjadi istilah sosioekonomi, masyarakat sejahtera, dan menekan perbedaan antar kelas sosial. Oleh karena itu, kebutuhan yang daruri itu harus ada demi adanya kehidupan manusia. Dan jika tidak terpenuhi, maka akan mengancam kemanusiaannya. Kebutuhan hidup yang primer ini atau daruriyat ini akan tercapai bila terpeliharanya 5 hal daruri tersebut, di antaranya yaitu dengan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang kedua, saya akan membahas mengenai kebutuhan hajiat atau kebutuhan sekunder. Hajiat adalah kebutuhan sekunder atau kebutuhan setelah daruriyat. Hijayat bukan merupakan kebutuhan esensial, tetapi kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dalam kesulitan hidupnya. Misalnya, di dalam bidang ibadah, adanya ruqsyah untuk kemudahan. Ruqsyah merupakan hukum keringanan yang telah disyariatkan oleh Allah atas orang mukallaf dalam kondisi tertentu yang menghendaki keringanan, seperti kebolehan atas orang mukallaf meninggalkan sholat wajib karena kesulitannya menunaikannya. Terus, ketika sedang sakit atau sedang di dalam perjalanan jauh dalam kondisi puasa, maka diperbolehkan untuk berbuka atau tidak berpuasa. Kebutuhan hajiat ini tidak akan mengancam eksistensi 5 pokok kebutuhan daruri tersebut, akan tetapi berpotensi menimbulkan kesukaran dan kerepotan di dalam kehidupan manusia. Yang terakhir adalah kebutuhan tahsiniyat atau kebutuhan tersier. Tahsiniyat atau kebutuhan tersier merupakan kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Allah sesuai kepatutan dan kesempurnaan akhlak yang mulia. Karena itu, ketentuan tahsiniyat ini berkaitan erat dengan pembinaan akhlak yang mulia, kebiasaan terpuji, serta menjalankan berbagai ketentuan daruri dengan cara yang baik. Tahsiniyat merupakan kebutuhan penunjang peningkatan martabat manusia sesuai dengan derajatnya, baik dalam kehidupan pribadi maupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hukum-hukum yang disyariatkan untuk memelihara perkara-perkara daruri atau primer merupakan hukum yang paling penting dan harus dipelihara. Kemudian diikuti oleh hukum yang disyariatkan untuk melindungi perkara sekunder. Dan kemudian diikuti lagi hukum yang disyariatkan untuk perkara-perkara yang baik, yaitu kebutuhan tersier. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.